Perkenalkan, nama saya Adelia Sarah Arsanti dengan NIM 230101301301885. Pada praktikum produksi ternak unggas kelas A acara 3 kali ini akan membahas tentang anatomi, fisiologi, dan identifikasi penyakit pada ternak unggas. Pada video kali ini yang saya pakai adalah ternak ayam betina dan jantan. Berikut penjelasan videonya. Yang pertama, kita akan mengetahui tentang sistem pencernaan pada ayam. Yang pertama, makanan masuk ke mulut melalui paruh yang berfungsi untuk mengambil makanan. Lalu, makanan masuk ke esofagus yang berfungsi menyalurkan pakan dari paruh ke proventriculus. Dindingnya dapat mensekresikan lender atau mukosa sehingga pakan lebih mudah tertelan. Terdapat gerakan peristaltik agar pakan mudah tertelan. Selanjutnya, makanan masuk ke crop yang merupakan pelebaran dari esofagus yang berfungsi menyimpan pakan sementara. Kapasitasnya mencapai 250 gram. Kenyang fisik, ayam berhenti makan ketika crop sudah penuh. Kenyang kimia, energi telah tercukupi sehingga ayam berhenti makan. Selanjutnya, makanan masuk ke proventriculus yang merupakan lambung sejati pada ayam. Terjadi sekresi pepsinogen dan HCl. HCl berfungsi mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin dengan menurunkan pH. Sedangkan, enzim pepsin baru akan aktif di duodenum. Selanjutnya, makanan masuk ke gizzard. Dalam gizzard, terdapat otot yang sangat kuat untuk menggiling dan melumatkan pakan dengan bantuan grit atau kerikil. Selanjutnya, makanan masuk ke duodenum. Di duodenum terjadi pencernaan secara enzimatis oleh enzim yang disekresikan oleh pankreas. Lalu, makanan masuk ke jejunum. Dalam jejunum terdapat villi-villi halus yang berfungsi untuk menyerap nutrien. Selanjutnya, makanan masuk ke ileum. Di dalam ileum terjadi penyerapan kembali nutrien yang belum terabsorpsi di jejunum. Selanjutnya, masuk ke sekum. Di sekum terjadi pencernaan serat kasar secara mikrobiologis dengan bantuan mikroba selulolitik dan hemiselulolitik. Mikroba selulolitik menghasilkan enzim selulase yang akan mencerna selulosa. Sedangkan mikroba hemiselulolitik menghasilkan enzim hemiselulase yang akan mencerna hemiselulosa. Selanjutnya masuk ke usus besar. Di sini terjadi proses absorpsi air supaya feses tidak terlalu lembek. Lalu, berakhir pada kloaka. Saluran keluarnya pencernaan pada kloaka disebut cuprodeum. Organ pernafasan pada ayam. Yang pertama, udara masuk melalui lubang hidung yang berfungsi untuk mengambil udara untuk bernafas dan terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang digunakan untuk menyaring udara yang masuk. Selanjutnya, udara masuk ke laring. Fungsinya yaitu mencegah masuknya benda asing, jalan masuk udara selama inspirasi, membantu dalam proses menelan, membantu mengatur tekanan intratorakis yaitu pintu masuk dan keluarnya udara, dan mengatur suara. Selanjutnya, udara masuk ke trakea, yang berupa pipa yang terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Pada pangkal trakea, terdapat siring sebelum bercabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Selanjutnya, siring terletak pada percabangan pangkal trakea yang bila mana bergetar akan membentuk suara pada ayam. Suara terjadi saat ekspirasi di mana siring berfungsi sebagai katup penjaga keseimbangan tekanan udara. Lalu bronkus yang merupakan cabang batang tenggorokan. Bronkus memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus dan juga berfungsi untuk mencegah infeksi. Lalu ke paru-paru, terdapat sepasang dan dilindungi oleh tulang rusuk. Ukurannya relatif kecil dan tidak berlobi, berwarna merah terang sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Organ reproduksi ayam jantan.
Yang pertama ada testis, yang berjumlah sepasang terletak pada bagian atas di abdominal ke arah punggung pada bagian anterior akhir dari ginjal dan berwarna kuning terang, menghasilkan hormon kelamin jantan yang disebut androgen dan sel gamet jantan yang disebut sperma. Selanjutnya ada epididymis, yang berjumlah sepasang dan terletak pada bagian sebelah dorsal testis, berfungsi sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju kauda epididymis. Selanjutnya ada vas deferens, jumlahnya sepasang pada ayam jantan muda kelihatan lurus dan pada ayam jantan tua terlihat berkelok-kelok. Letak ke arah kaudal, menyilang ureter dan bermuara pada kloaka sebelah lateral uradeum. Di dalam saluran deferens, sperma mengalami pemasakan dan penyimpanan sebelum diejakulasikan. Dan terakhir dari vas deferens langsung menuju ke kloaka. Sistem reproduksi ayam betina. Yang pertama ada ovarium, yang terdiri dari kurang lebih 1.500 folikel, dan ovarium merupakan tempat pematangan sel telur atau ovum. Selanjutnya ada oviduk, yang merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan berakhir di kloaka. Oviduk terbagi menjadi 3 saluran. Yang pertama infundibulum, merupakan bagian kranial dari oviduk dengan panjang 7 cm. Dalam infundibulum, kuning telur akan dibungkus memutar oleh lapisan tipis albumin, sehingga diskus germinalis selalu berada di bagian atas. Saluran oviduk yang kedua yaitu magnum, yang merupakan bagian oviduk terpanjang yaitu sekitar 30 cm. Magnum berfungsi untuk menghasilkan albumin, sehingga memiliki dinding yang tebal dan berlipat. Saluran oviduk yang ketiga yaitu ismus, yang memiliki panjang 8 cm dengan diameter yang lebih kecil daripada magnum, sehingga dapat disebut sebagai penyempitan. Pada ismus dibentuk dua membran homogen yang disebut dengan inner cell dan outer cell. Membran tersebut terletak di antara albumin dan kulit. Selanjutnya uterus, yang merupakan sebuah ruangan dengan panjang 8 cm. Pada bagian ini terjadi pembentukan gerabang telur yang merupakan lapisan kutikula. Selain itu juga terjadi deposisi kulit dan pigmen telur. Selanjutnya ada vagina, yang merupakan bagian paling kaudal dari oviduk. Vagina diakhiri dengan adanya bentukan kloaka di bagian akhir saluran reproduksi. Dan yang terakhir ada kloaka, yang merupakan lubang buang urin dan feses yang disebut manure pada unggas, serta tempat berakhirnya saluran reproduksi. Organ ekskresi pada ayam. Yang pertama organ ginjal. Ginjal terdapat sepasang dengan fungsi utama memproduksi urin melalui proses filtrasi darah sehingga air dan limbah metabolisme diekskresikan. Yang kedua, reabsorpsi beberapa nutrien misalnya glukosa dan elektrolit yang kemungkinan digunakan kembali. Yang kedua yaitu ureter, yang merupakan suatu saluran sempit yang merupakan ductus excretotius dari ginjal. Ureter menghubungkan masing-masing ginjal dengan kloaka. Dan yang terakhir kloaka. Tempat keluarnya urin pada kloaka yaitu pada saluran urodeum. Sekarang kita akan membahas tentang penyakit pada ternak unggas. Penyakit pada ternak unggas dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu penyakit viral yang disebabkan oleh virus. Yang kedua penyakit bakteri yang disebabkan oleh bakteri. Yang ketiga penyakit mikal yang disebabkan oleh jamur. Dan yang keempat penyakit parasit yang disebabkan oleh parasit. Penyakit pada unggas yang pertama ada Newcastle disease, yang merupakan penyakit menular akut yang menyerang ayam dan jenis unggas lainnya. Gejalanya berupa gangguan pernafasan, pencernaan, dan syaraf disertai mortalitas yang sangat tinggi. Penyebabnya adalah Paramyxovirus serotip 1. Cara mengobatinya adalah ayam yang tertular harus dikarantina, bila stadium berbahaya maka harus dimusnahkan. Yang kedua, memelihara kebersihan kandang dan sekitarnya. Yang ketiga, pengendalian terbaik dengan vaksin seperti vaksin strain FK dan Lasota. Yang kedua ada penyakit Coryza. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Haemophilus gallinarum. Cara penularannya dapat melalui kontak langsung dengan ayam yang sakit, melalui udara, debu, pakan, air minum, petugas kandang, dan peralatan yang digunakan. Gejala yang dapat diamati antara lain pengeluaran cairan air mata, ayam terlihat mengantuk dengan sayapnya turun atau menggantung, keluar lendir dari hidung kental berwarna kekuningan dan berbau khas. Juga pembengkakan di daerah sinus infraorbital, terdapat kerak di hidung, nafsu makan menurun, ayam mengorok dan susah bernafas, dan juga pertumbuhan menjadi lambat. Pengobatan dilakukan dengan pemberian preparat sulfat seperti sulfadimetoksin dan sulfatiazol. Yang ketiga ada penyakit yang disebabkan oleh parasit yaitu kosidiosis. Kosidiosis merupakan penyakit parasitar pada sistem pencernaan unggas akibat infeksi protozoa genus Emeria.
Unggas yang terinfeksi penyakit kosidiosis menunjukkan gejala klinis berupa anoreksia, depresi, bulu berdiri, kepucatan pada pial dan jengger, kekurusan, dan kematian. Pencegahannya dapat dengan menerapkan tindakan biosecurity dan pemberian vaksin secara teratur. Sedangkan pengobatannya dapat dilakukan dengan pemberian obat-obatan yang bersifat kosidiosta dan kosidiosidal. Penyakit yang keempat ada aspergillosis. Disebabkan oleh jamur atau cendawan dari genus Aspergillus yang paling patogen adalah Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, dan Aspergillus niger. Penyakit ini dapat menyerang manusia dan hewan, pada unggas terutama menyerang alat pernafasan. Dalam bentuk akut, aspergillosis menyebabkan hewan tidak mau makan, kelihatan mengantuk, kadang membuka mulut karena kesulitan bernafas, bahkan mengalami kejang. Jika terjadi infeksi pada mata, umumnya hanya menyerang salah satu matanya, hingga matanya tertutup oleh cairan kental berwarna kuning dan aim tumbuh lambat. Belum ada vaksin yang efektif untuk pencegahan. Hewan penderita sebaiknya diisolasi, pakan ternak dijaga jangan sampai terkontaminasi cendawan, dan belum ada obat yang efektif dan ekonomis untuk aspergillosis pada unggas.